Pernahkah Anda merasa sudah sering bersedekah, tetapi hidup tetap terasa sempit dan rezeki seperti berjalan di tempat? Mungkin bukan sedekah Anda yang kurang, tetapi ada 5 orang yang justru Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk didahulukan, namun sering kita lewatkan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan ini, coba tekan tombol like sekarang. Karena semakin banyak orang yang menekan like, semakin banyak pula saudara kita yang bisa menemukan pengingat penting ini tentang sedekah dan keberkahan rezeki. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan pengingat yang menenangkan hati dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, silahkan subscribe sekarang. Karena terkadang, satu nasihat sederhana bisa mengubah arah hidup seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti ingin hidup yang lapang, rizki yang cukup, hati yang tenang, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Karena pada hakikatnya, manusia tidak hanya mencari uang, manusia mencari keberkahan dalam hidupnya. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi hidupnya penuh masalah. Ada orang yang hartanya banyak, tetapi hatinya gelisah setiap hari. Namun ada pula orang yang hidup sederhana, tetapi kehidupannya terasa cukup, tenang, dan penuh kemudahan. Disitulah letak perbedaan antara harta dan keberkahan. Dan salah satu jalan terbesar untuk membuka pintu keberkahan itu adalah sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin amdatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Bayangkan, satu sedekah bisa dilipat gandakan 700 kali. Namun para ulama menjelaskan, tidak semua sedekah memiliki tingkatan pahala yang sama. Ada sedekah yang biasa, dan ada sedekah yang membuka pintu rizki yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan urutan orang-orang yang paling berhak menerima sedekah. Dan jika 5 golongan ini kita dahulukan, banyak ulama mengatakan bahwa keberkahan hidup sering datang dari arah yang tidak kita sangka. 1. Sedekah kepada orang tua. Saudaraku, tidak ada manusia yang jasanya lebih besar dalam hidup kita selain orang tua kita. Sebelum kita mengenal dunia, sebelum kita bisa berjalan, sebelum kita mampu berbicara, ada 2 manusia yang mengorbankan hidupnya demi kita. Ibu kita dan ayah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua tepat setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa tinggi kedudukan orang tua. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, berbakti kepada orang tua adalah amal paling besar setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kepada orang tua bukan sekedar memberi uang. Ia adalah bentuk cinta, bentuk penghormatan, bentuk rasa terima kasih kepada 2 manusia yang dahulu mengorbankan segalanya demi kita. Dan yang paling luar biasa, ketika orang tua bahagia, sering lahir doa yang sangat tulus dari hati mereka. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak diragukan lagi. Doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Bayangkan, kadang kita berdoa bertahun-tahun,
Namun doa seorang ibu untuk anaknya bisa menembus langit dalam sekejap. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, berbakti kepada orang tua adalah amal paling besar setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kepada orang tua bukan sekedar memberi uang, ia adalah bentuk cinta, bentuk penghormatan, bentuk rasa terima kasih kepada dua manusia yang dahulu mengorbankan segalanya demi kita. Dan yang paling luar biasa, ketika orang tua bahagia, sering lahir doa yang sangat tulus dari hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak diragukan lagi, doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Bayangkan, kadang kita berdoa bertahun-tahun, namun doa seorang ibu untuk anaknya bisa menembus langit dalam sekejap. 2. Sedekah kepada kerabat. Setelah orang tua, Islam mengajarkan untuk memperhatikan keluarga dan kerabat terdekat. Saudara kandung, sepupu, paman, bibi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun, wa 'ala dzir rahimi ithnatani, sadaqatun wasilatun." Artinya, sedekah kepada orang miskin adalah sedekah. Tetapi sedekah kepada kerabat memiliki 2 pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan. Sedekah kepada kerabat pahalanya 2 kali lipat, karena kita bukan hanya membantu, tetapi juga menjaga hubungan keluarga. 3. Anak yatim. Golongan ketiga yang sangat dimuliakan dalam Islam adalah anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan 2 jari yang berdekatan. Artinya, aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Hadis riwayat Bukhari. Betapa luar biasa kedudukannya. Menolong anak yatim bukan sekedar memberi uang, tetapi memberi harapan, memberi kasih sayang kepada hati kecil yang kehilangan pelindungnya. 4. Orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat memuliakan orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 19. "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Artinya, dan pada harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Perhatikan kalimatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan sedekah untuk orang miskin, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada hak mereka di dalam harta kita. Artinya, sebagian harta kita sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya. 5. Ibnu Sabil. Golongan terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. "Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil." Artinya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Ibnu Sabil bisa saja sebenarnya orang yang mampu, namun ketika dalam perjalanan, ia mengalami kesulitan. Di saat seperti itu, bantuan kecil bisa menjadi penyelamat hidupnya. Saudaraku, 5 golongan ini bukan sekadar daftar penerima sedekah. Mereka adalah 5 pintu keberkahan hidup. Ketika kita memberi kepada mereka, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan rezeki yang lebih lapang, masalah yang dipermudah, hati yang lebih tenang, atau
perlindungan dari musibah yang tidak pernah kita ketahui. Karena dalam kehidupan ini, tidak ada satu kebaikan pun yang hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol like, karena satu like dari Anda membantu lebih banyak orang mendapatkan pengingat kebaikan seperti ini. Bagikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat Anda, karena bisa jadi satu share dari Anda menjadi jalan hidayah bagi seseorang. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan renungan yang menenangkan hati seperti ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sebelum kita menutup video ini, saya ingin bertanya kepada Anda semua yang sedang menyimak. Tuliskan di kolom komentar, Anda menyaksikan video ini dari kota atau negara mana? Dan jika berkenan, tuliskan juga sholawat atau doa yang paling sering Anda baca dalam hidup Anda. Mungkin ada yang sering membaca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau doa lainnya yang Anda cintai. Siapa tahu dari komentar Anda, orang lain ikut membaca sholawat dan doa itu, dan pahala kebaikan terus mengalir kepada Anda.